Gitu, di rumah. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Kita akan melanjutkan ya apa yang kita sudah bahas minggu lalu. Baik, saya udah siapin presentation-nya. Mana dia? Ini dia. Oke. Nah, saya mengulas sedikit apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu ya. Di minggu lalu kita udah bicara tentang desert training. Kita sudah latihan di padang pasir ya. Kita belajar untuk trust dan obey Tuhan kita. Ada dua peristiwa besar di Keluaran 16 tentang mana dan Sabat. Nah, secara sekilas saya kembali mengingatkan mengalami mujizat sedahsyat apapun dan sesering apapun dalam kasus di Keluaran ini kita baca umat Israel mengalami mujizat-mujizat yang dahsyat sering banget dari seluruh Alkitab ya dari Kejadian sampai Wahyu mujizat itu yang terjadi paling banyak ya di sini. Ini lebih dari zaman Tuhan Yesus hidup dan zaman Tuhan Yesus melakukan mujizat. Mujizat paling banyak yang tercatat di dalam Alkitab itu terjadi di Keluaran. Ya. Nah, begitu banyak mujizat, dahsyat semuanya, tetapi itu tidak membawa sedikit pun pertumbuhan iman kepada umat. Mereka nggak kenal tetap Tuhan baik pribadinya, baik karakter Tuhan, dan karya-karya Tuhan itu kayak angin lalu gitu, kayak nggak ada gitu ya. Nah, mereka tetap bebal, degil, tinggi hati, memperlakukan Tuhan sebagai pembantu. Ya, nah kita tahu itu sudah dapat minum, dia mengeluh, lapar. Sudah dikasih kurma, begitu kan? Dia ya nggak pernah ingat gitu karya Tuhan. Lalu dibelokin ke laut Teberau gitu kan? Untuk diingatkan dengan semua mujizat karya Tuhan, tetap mengeluh, tetap mengomel, tetap menyindir, bahkan berani menuduh Tuhan mau membunuh mereka. Luar biasa ya orang Israel ya. Nah, tetapi Tuhan, Tuhan ini, Yahweh, Allah yang pemurah dan setia, tetap memberikan pemeliharaannya. Jadi di satu sisi orang Israel itu bebalnya luar biasa, tetapi Allah kita, Tuhan, Yahweh, itu tetap pemurah dan setia dan memberikan pemeliharaannya. Ya, Tuhan memberikan mana, Tuhan memberikan burung puyuh, lalu plus lagi menambahkan sabat, ya, menetapkan sabat. Semua ini dilengkapi dengan aturan dan ketetapan dari Tuhan untuk kebaikan umat. Ya, kita memerlukan hidup itu ada teraturnya gitu, supaya kita menjadi jauh lebih baik. Bayangkan kalau hidup kita chaos itu ya, tidak ada aturan dan segala macam. Sehingga Tuhan menambahkan aturan dan ketetapan untuk kebaikan umat. Jadi diajarin nih, mana ya sekali sehari dapat satu porsi buat satu hari, ya bagi sendiri pagi, siang, malam makannya apa. Nah pada hari ke-6 diberikan 2 porsi. Diajar pada hari ke-7 Sabat berhenti di dalam Tuhan, bukan beristirahat ya, berhenti artinya berhenti bekerja dengan alasan apapun ya, dan itu ditujukan untuk Tuhan, bukan beristirahat berleha-leha untuk kepentingan diri sendiri. Nah, lalu kita belajar yang berikutnya lagi di minggu lalu tuh tentang pribadinya Musa. Hatinya yang lembut itu gitu ya, sampai dia bilang sama Harun, Harun ngomong deh sama orang Israel. Kalau gue ngomong nih, aduh mungkin ya si Musa, aduh tak ketokin kali kepalanya atu-atu gitu kali. Tapi dia minta Harun yang ngomong karena dia tahu Harun lebih pintar berkomunikasi dan Harun mungkin lebih dekat sama orang Israel. Sehingga Musa minta tolong Harun untuk ngomong. Nah, lalu kita belajar kasih Tuhan itu yang nggak habis-habisnya. Dia memberikan mana itu tiap hari, tidak pernah lupa. Ya, di ayat terakhir itu dikasih tahu, ditegaskan bahwa Tuhan menurunkan mana 40 tahun dan tidak sekalipun Tuhan itu lalai. Lupa gitu ya. Hari ke-6 dijatuhin satu porsi misalnya. Nggak pernah terjadi. 40 tahun tidak bercacat Tuhan itu memelihara orang Israel setiap hari baru. Nggak pernah mananya basi gitu ya. Jadi
Luar biasa Tuhan kita ini. Nah, lalu kita juga belajar Sabat. Nah, saya mau menekankan tentang Sabat ini ya. Mengapa penting gitu? Nah, minggu lalu kita kurang menekankan hal ini dan di sini sekilas saya mau menegaskan kenapa Sabat berhenti di dalam Tuhan itu penting. Nomor satu, coba kita lihat diri kita. Bekerja itu udah menjadi aktivitas peringkat teratas, menjadi prioritas yang bahkan harus didukung oleh seluruh keluarga. Betul bukan? Kita menghabiskan 10 jam sehari di kantor kalau kita bekerja formal ya. Dan bekerja itu harus dimaklumin gitu loh oleh seluruh keluarga. Bekerja bagi kita adalah hal yang baik. Ini serius loh, bukan main-main nih. Lalu bekerja itu suatu yang produktif, yang menghasilkan untuk kepentingan keluarga. Nah, untuk itu kalau aku udah bekerja, aku punya alasan halal untuk menomorduakan aktivitas lain. Ya, saya minta tolong Bapak Ibu, teman-teman semua mencerna ini ya. Jadi bekerja sudah menjadi alasan halal bagi kita untuk yang lain enggak begitu penting. Kerja nomor satu. Kepentingan keluarga harus mengalah kalau papa sudah harus ke kantor. Ya, ada yang emergency mama yang urusin, papa tetap ke kantor. Ya, bekerja nih. Ya, jadi jangan nggak boleh kalah. Alasan kekerabatan, ada orang yang sakit, aduh ini meeting di kantor, itu nomor dua. Kita menomorsatukan bekerja. Dan itu menjadi alasan yang halal, yang semua orang terima. Oh kerja ya, ya deh, nggak apa-apa. Orang tuanya ulang tahun, eh, ya nggak begitu penting lah, ulang tahun juga tahun depan juga ada lagi. Nggak tahu tahun depan sudah nggak ada lagi, contohnya misalnya ya. Nah, kita mendahulukan kerja dan itu menjadi alasan halal ya yang orang semua harus terima. Dan ibadah nggak lagi menjadi prioritas. Kita bilang ibadah bisa dirapel dan Tuhan kan baik, jadi Tuhan bisa mengerti. Nah, jadi bekerja itu seperti suatu keharusan, sementara beribadah menjadi seperti kesenangan, leisure. Jadi boleh enggak kan gitu. Sehingga kita nih pada hari Minggu contohnya buka usaha, terima order, masuk kerja, halal kayaknya tuh menyelesaikan pekerjaan kantor pada hari Minggu. Saya juga melakukan hal yang sama dulu. Enggak sadar dan saya merasa ini kan kerja produktif gitu loh ya. Dan kita menghalalkan itu. Ya, dan kita bilang ibadah kan ya cuma 1 jam, setelah itu boleh kerja lagi dong kan gitu ya. Nah, sehingga ibadah itu selalu asosiasinya santai, istirahat, family time, kita nyanyi, kita makan-makan, kita kalau di gereja kami setiap habis kebaktian kita ada makan-makan bersama. Nah, santai gitu. Ya, kita bisa nonton bareng, makan bareng, lebih hemat murah meriah lah daripada kita ke mall atau ke restoran kan begitu. Ini ada satu aktivitas lain yang lebih murah meriah. Nah, sadar nggak sadar, bekerja itu menjadi prioritas utama dalam hidup. Dan sadar nggak sadar, kita nggak pernah bisa berhenti bekerja. Seperti kapal yang nggak pernah berhenti berlayar. Ya, dan inilah yang menjadi dasar sebenarnya dosa, bukan menjadi dasar, inilah dosa terbesar itu yang mematikan umat sepanjang masa. Ya, kita meninggalkan Tuhan, kerja nomor satu. Ya, karena Tuhan menciptakan manusia itu sebenarnya untuk meresponi panggilannya. Kasihi Tuhan, kasih sesama, bukan untuk kerja 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 kerja, duit 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 duit. Ya, hasil 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 hasil. Itu yang kita mau. Dan itu sekarang menjadi dosa terbesar yang mematikan umat sepanjang masa. Ya, dan itulah kenapa Tuhan menetapkan Sabat. Tuhan mau kita berhenti di dalam Dia. Diingetin kembali, woi, mengasihi Tuhan dan nikmati pengalaman bersamaku. Itu yang Tuhan bilang. Jadi seperti kapal ini berlabuh setelah berlayar lama. Kira-kira begitu ya. Nah, Tuhan itu perlu melatih umat itu dengan menetapkan Sabat sebagai kewajiban tertinggi dari seluruh ketetapan dan aturan Tuhan. Sabat itu cuma kalah sama sunat. Ya, tapi tidak ada, itu aturan paling tinggi. Sabat berhenti, langgar mati.
Kan begitu kira-kira ya di zaman perjanjian lama ini. Jadi Tuhan itu perlu melatih umat, kasih sadar, nih aturannya, sahabat berhenti. Kalau tanpa aturan ini, artinya bablas gitu ya. Jadi umat akan bekerja terus dan membenarkan diri mereka terus-menerus. Nah, itu yang terjadi dengan kita juga, bukan? Kita bekerja terus-menerus, tidak pernah berhenti-berhenti, dan kita terus membenarkan diri kita. Karena kerja sudah menjadi alasan halal dan positif. Nah, yang Tuhan mau adalah putuskan keterikatanmu itu. Sadar nggak sadar, kita tuh kembali memperbudak diri sendiri. Nah, Tuhan itu nunggu kita tuh datang untuk mengasihi Dia seperti orang dewasa yang merdeka, yang datang dengan kesadaran penuh dari hati yang terdalam. Memang aku tinggalin tuh pekerjaan, aku mau ikut Tuhan. Nggak, tanpa paksaan apapun. Kalau kita bekerja, kita mestinya sadar bahwa pekerjaan itu adalah bagian dari memenuhi panggilan Tuhan. Bukan hal yang terpisah. Bukan ini beribadah, ini bekerja. Nggak bisa begitu. Kalau kita betul-betul mau rest in Him, harusnya pekerjaan kita juga adalah bagian dari panggilan Tuhan. Ya. Nah, itu yang kita bahas di minggu lalu. Nah, minggu ini saya mendengar kembali seluruh keluaran dari ujung ke ujung itu cuma bicara tentang siapa sih Tuhan sebenarnya. Tuhan membukakan dirinya satu pasal demi satu pasal. Tuhan menyatakan ini loh aku, aku tuh begini, aku tuh begitu gitu ya. Jadi bagian dari kita akan masuk ke Keluaran 17 ini kembali, who is God sebenarnya? Apa sih sifatnya? Ngapain sih Tuhan itu? Kan begitu ya. Nah, pasal 17 itu kita bagi dua bagian ya, ayat 1 sampai ayat 7, terus berikutnya ayat 8 sampai ayat 16. Nah, ini kita masuk dulu bagian pertama. Saya ngomongnya agak cepat ya, karena ini ada dua bagian dan kita harus menyelesaikan di malam ini pasal 17 kelar gitu ya. Nah, bagian pertama ini adalah air dari batu. Nah, LAI memberi judul perikopnya itu di Masa dan di Meribah. Ya. Nah, ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Ya. Sesuai dengan titah Tuhan, lalu mereka berkemah di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi kalau kita kembali lihat petanya, mereka ini kan jalan bukan kayak hutan belantara terus nggak ada jalannya, terus mereka orang pertama yang jalan. Enggak, sebenarnya ini adalah jalan umum yang melalui jalur selatan begitu kan, sehingga ada memang tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Nah, jadi mereka sebenarnya itu berjalan itu ada dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Nah, di keluaran ini, keluaran ayat 1 ini tidak dikasih tahu persinggahannya yang mana. Tapi kalau kita lihat di Bilangan 33 ayat 12, dilihat ada namanya gitu ya. Mereka berangkat dari padang gurun Sin, lalu pertama kali mereka Dovkah, ya bahasa Inggris itu Dovkah itu di situ. Ya, lalu dari Dovkah mereka berkemah lagi di Alus. Nah, kalau kita lihat di peta kita ini, sebenarnya nama kota-kota ini, tempat persinggahan ini ada tanda tanyanya, karena memang tidak benar-benar pasti di mana. Karena ini semua mungkin sekarang sudah tidak ada, gitu ya. Tapi dari Dovkah mereka berkemah di Alus. Nah, dari Alus mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Ya, nah jadi baik keluaran maupun bilangan, dua-duanya mencatat di Rafidim tidak ada air minum untuk bangsa itu. Jadi mereka menyinggah-singgah sampai Rafidim, Rafidim tidak ada air minum untuk bangsa itu ya. Nah, coba kita lihat. Jadi bangsa Israel di sini dikatakan di ayat 17 ayat 1 ini sesuai dengan titah Tuhan. Jadi mereka tuh jalan sesuai dengan titah Tuhan kali ini ya. Karena kan dipimpin sama tiang awan. Nah, dia ikut. Jadi nggak bandel-bandel gitu loh. Udah mulai ikut kan gitu ya. Tetapi mereka tetap menemui tantangan.
tidak ada air untuk diminum kali ini. Di Mara ada air tapi pahit. Tapi kali ini nggak ada air. Nah, nggak ketidakadaan air itu adalah tantangan berat di padang gurun, ya. Paling berat karena itu yang perlu diperlukan. Nah, tetapi kembali ini adalah sebenarnya suatu keanehan di musim semi, ya. Ingat ya, mereka jalan di musim semi ini. Jadi brutal fact-nya apa dari sini? Saya suka pakai kata brutal facts ya. Brutal fact itu adalah fakta yang kita nggak sukain sebenarnya. Jadi yang kita harus terima sebagai orang Kristen nih, firman Tuhan di sini, apa yang Musa tulis di sini adalah turut perintah Tuhan sesuai dengan titah Tuhan tidak menjamin hidup kita bebas dari tantangan, bukan? Ya, mereka udah turut loh titah Tuhan, tapi nggak ada air untuk diminum. Jadi menurut firman Tuhan pun, menurut titah Tuhan pun tidak menjamin hidup kita bebas dari tantangan. Malah sebaliknya, bukan? Nah, terus ayat 2. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikan air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata pada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Nah, sebenarnya kata bertengkar di sini ini kurang tepat. Karena apa yang dilakukan oleh orang Israel sebenarnya adalah lebih tepat katanya adalah menggugat. Mereka menggugat, mereka menuntut seseorang untuk tanggung jawab, dan dalam hal ini Musa. Jadi ini kurang ajar banget nih si Israel nih. Dia enggak bilang enggak bertengkar lagi, digugat ya. Jadi kata menggugat itu adalah satu kata yang sangat keras. Mengapa? Kapan kita digugat orang? Saya pernah loh digugat sekali dan itu kapok saya mesti masuk ke kantor pengacara ya. Nah, ketika orang dilanggar itu digugat, ya. Ketika menjadi korban atas keteledoran orang lain, kita harus gugat kan gitu. Dan ketika menerima perlakuan yang sudah di luar batas toleransi seseorang, digugat. Nah, jadi ini kata yang sangat keras sebenarnya, dan mereka tuh menggugat Musa. Jadi orang Israel menggugat Musa karena apa? Karena dianggap Tuhan teledor, dan ini sudah keterlaluan, ya. Mereka udah merasa keterlaluan nih, udah airnya pahit, nggak dapet kelaparan, sekarang nggak dapet minum lagi gitu ya. Jadi pengalaman berjalan bersama Tuhan, mengalami mujizat-mujizat yang menakjubkan, tidak membuat Israel itu bertumbuh iman percaya pada Tuhan. Namun membuat mereka merasa layak dan terus-menerus untuk dilayani dan dipenuhi semua keinginannya. Mengerikan ya. Tapi kalau kita renungkan deh, sering kita juga begitu loh. Ya. Nah, jadi mereka bertengkar, menggugat si Musa, dan Musa bilang, "Mengapa kamu mencobai Tuhan?" Nah, ini ya. Coba perhatikan di sini Bapak Ibu, teman-teman. Sebagai pemimpin, Musa itu wajib ingetin umat. Tuhan yang pimpin. Dan ingat nggak kalian, Tuhan itu belum pernah gagal menjaga umatnya. Jadi jangan cobai Tuhan. Ya, jadi Musa tuh udah ingetin. Kembali, Musa itu adalah orang yang lembut hati. Dan dia sama Harun, di pasal 16 kita baca, bersama-sama ingetin umat. Umat, jangan sungut-sungut. Kamu pikir Tuhan nggak dengar sungut-sungutmu? Tuhan tahu. Karena Tuhan itu melihat hatimu dan Tuhan mendengar sungut-sungutmu, walaupun sungut-sungutmu itu kepada kami, kata Musa. Tapi Tuhan tahu hati lo. Nah, udah diingetin begitu. Terus Musa melalui Harun, dia titipin lagi melalui Harun, kan? Saking hatinya lembut. Dia titipin, Harun, ajak deh orang Israel datang mendekat Tuhan. Untuk mereka tuh bisa sampaikan keluhan mereka dengan apa adanya. Jangan meragukan Tuhan, jangan mempertanyakan Tuhan. Tuhan ngamuk nih ya, aduh mati loh katanya. Ya, jadi Musa itu saking sayangnya gitu kepada Israel juga, dan dia tahu posisinya sama Tuhan juga. Dan sekarang kembali bersungguh-sungguh dia ingetin lagi, apakah kamu nggak takut mencobai Tuhan? Nah, pada pasal 16 itu kita baca kan bahwa Tuhan mengkonfirmasi pernyataan Musa itu dengan menampakkan kemuliaannya di awan.
Dan tentunya kalau Tuhan menampakkan kemuliaannya itu mungkin mengerikan begitu ya. Petir menyambar-nyambar mungkin dan awannya tiba-tiba jebar gitu kali ya. Jadi dan Tuhan mengkonfirmasi pernyataan itu. Artinya lu ngomong gitu kata Tuhan ya. Ngomong apa adanya, aku akan tanggapi. Kamu jangan mengomel-ngomel di belakang. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, lalu inilah sebenarnya dosa utama Israel itu ya. Mereka tuh nggak percaya sama Tuhan. Dan sombongnya minta ampun, tinggi hati. Dan ketidakpercayaan dan ketinggian hati ini berlipat ganda gitu loh. Menjadi sumber dosa-dosa lain. Mereka tidak taat, mereka tidak sabar, dan mereka memberontak. Ya, nah Israel tuh mau Tuhan itu bertindak pada waktu yang mereka inginkan. Ya, jadi mereka tuh nggak mau nunggu. Dia mau Tuhan bertindak. Gue lapar sekarang, kasih makan sekarang. Gue haus sekarang, kasih makan, kasih minum sekarang. Jadi Israel itu mau Tuhan bertindak pada saat yang mereka inginkan. Persis sama kayak kita, bukan? Ketika Tuhan menunda menjawab kita, atau Tuhan bilang enggak, wah kita tinggalkan Tuhan. Ngapain percaya sama Tuhan? Nah sama kan, Israel tidak percaya janji Tuhan. Mereka nggak sabar, nggak bersedia menunggu. Padahal Tuhan bisa menyediakan pada waktunya Tuhan. Yang jadi Tuhan siapa gitu loh. Nah, sering yang terjadi dengan kita adalah sama kayak Israel kan, ngambek. Tuhan nggak kasih, doanya nggak terjawab. Wah, nggak percaya Tuhan. Nah, padahal yang siapa yang Tuhan, siapa yang umat nih. Nah, Israel si bekas budak ini melunjak, lupa siapa dirinya dan merasa layak untuk menantang Tuhan. Ya, mari kita self check. Hanya Tuhan yang pribadinya itu yang pantas menguji kita. Apa kita pantas menguji Tuhan? Siapa kita? Kegedean kepala kan gitu ya. Jadi menguji Tuhan adalah suatu penghinaan buat Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang nggak mungkin salah, yang nggak mungkin lalai. Kalau kita nggak terima keputusan Tuhan, artinya kita mempertanyakan Tuhan, itu artinya menghina Tuhan. Lu pikir lu siapa? Gitu ya. Nah, itu yang harus kita self check. Apakah selama ini kita terima apa yang Tuhan putuskan buat kita? Atau kita mempertanyakan Tuhan terus-menerus? Apa bedanya kita sama orang Israel? Sama-sama tegar tengkuk. Nah, ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Peringatan Musa tadi nggak menggugah mereka. Mereka tuh kehausan. Ya, kalau kita saat normal nih, saat segala sesuatu lancar, gaji lancar, pekerjaan lancar, penjualan lancar, kita dengan mudah mengingat kasih Tuhan, bukan? Wah, haleluya, memang Tuhan baik. Wah, haleluya, memang selalu Tuhan kita itu memenuhi semua kebutuhanku. Tapi saat emergency, seperti saat-saat seperti sekarang, bukan? Mulai panik nih. Aduh, usaha gue gimana nih ya? Aduh, kok susah ya, udah nyoba online nggak, sudah nyoba ini nggak bisa. Waduh, gimana nih? Kita mulai lupa pernah mengalami kasih Tuhan. Persis kayak Israel, bukan? Mujizat yang udah dia alamin, ketika dia kehausan, lupa semua deh. Sama, saat emergency dalam kepanikan, kita bahkan lupa loh pernah ngalamin kasih Tuhan. Apalagi saat terpuruk. Ketika kita terpuruk, malah kita mungkin nyalahin Tuhan dan mengutuki berkatnya. Kita mengutuki pertolongan Tuhan yang pernah kita alami. Tuh, coba kalau dulu gua nggak begini. Coba Tuhan nggak kasih. Dari dulu gua biarin aja susah. Mungkin gua nggak akan begini. Ini gara-gara Tuhan kasih. Lah, Tuhan yang jadi salah. Tuhan yang jadi biang kerok sekarang. Jadi sama kita seperti orang Israel. Ketika mereka terpuruk, mereka nyalahin Tuhan dan mengutuki bahkan berkatnya. Nah, Israel ini mengomel dengan lebih hebat lagi. Dia salahin Tuhan melalui si Musa kambing hitam.
Dia sindir nih kan, lu tuh ya katanya, seolah-olah mau bilang begini nih, bisa memimpin keluar kami dari Mesir, tapi kasih minum aja nggak bisa. Ini persis sama dia ngomong seperti yang di pasal 16 bukan? Bisa pimpin keluar, tapi kasih makan aja nggak bisa. Tanganmu tuh cuma bisa kasih mati orang Mesir, tapi nggak bisa kasih makan kami. Dan dia menuduh, membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami. Kurang ajar nggak? Di Keluaran 16 ayat 2, mereka menggunakan kata seluruh jemaah, ya seluruh jemaah, membunuh seluruh jemaah. Sekarang didetailin sama dia. Ini benar-benar suatu penghinaan memperlakukan seolah-olah Tuhan itu bodoh dan tidak mengerti. Kata kami, anak-anak kami, ternak kami, menunjukkan apa? Menunjukkan mereka menolak menjadi umat Tuhan. Tuhan bukan siapa-siapa bagi mereka. Ini kami, anak-anak kami, ternak kami. Engkau nggak ngerti apa-apa. Seolah-olah begitu. Padahal ini udah dipimpin segitu hebatnya. Dan dia menolak Tuhan dan mengatakan, aku bukan umatmu. Engkau bukan siapa-siapa bagiku. Luar biasa ya. Nah, ayat 4. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ini adalah salah satu sifat Musa ya, yang menjadi tindakannya yang terpuji. Bahwa dia selalu datang membawa kesulitannya kepada Tuhan. Itu hebat Musa ya. Dan kita harus belajar dari Musa. Ketika dia mengalami kesulitan, dia tuh nggak pede, nggak sok tahu sendiri. Musa itu pemimpin bangsa loh. Dan Tuhan itu mempercayakan mujizat kepadanya. Tongkatnya itu tiap ceder, tulah muncul, jeder, tulah muncul. Gitu kan. Harusnya Musa itu pede. Ya, pede, merasa mampu. Dari pengalaman yang begitu banyak sama Tuhan, nggak pernah Tuhan nggak belain dia. Harusnya nih, Musa bisa jawab Israel. Tetapi salah satu sifatnya ya yang terpuji adalah dia selalu bawa kepada Tuhan dan tanya Tuhan. Jadi Musa itu orang yang rendah hati dan lembut hati. Dia peka dengan hati Tuhan. Dia tahu diri, dia tahu dia hamba Tuhan. Dia tidak berusaha mengambil alih fungsi Tuhan dan menyelesaikan persoalannya sendiri. Enggak. Ya. Dan Musa menyadari bahwa dia itu ditunjuk Tuhan menjadi rekan Tuhan, ya, rekan Tuhan yang ditunjuk dan dipercayakan. Ini ada si Tuhan yang besar terhadap umat pilihan Tuhan ini. Sadar Musa ini. Aku ini ditunjuk untuk bawa bangsa Israel ini. Ini misi Tuhan gede banget. Ya, jadi dia menghormati umat pilihan Tuhan. Tuhan tuh pilih umat ini. Di antara semua bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu, Tuhan sudah milih orang Israel. Dan itu menghargai dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Tuhan lagi memenuhi janjinya. Jadi Musa menghormati umat pilihan Tuhan yang dipercayakan kepadanya untuk pimpin. Makanya Musa tidak berbantah-bantahan dengan umat. Dia tahu bahwa umat itu dan dia kesulitan dan dia menghormati mereka. Tetapi satu sisi, Musa menghormati, percaya dan patuh pada Tuhan 100%. Ya. Jadi walaupun faktanya memang nggak ada air dan dirinya udah jadi kambing hitam nih si Musa nih, Musa tidak mempertanyakan Tuhan. Dia nggak curhat sama Tuhan, Tuhan kenapa sih nggak ada air? Enggak. Dia cuma bilang, aduh Tuhan gimana ya memperlakukan bangsa ini ya? Sebentar lagi dilemparin batu nih. Musa nggak ikut-ikutan untuk bilang, Tuhan memang nggak ada air sih Tuhan. Gimana? Aku juga haus Tuhan. Enggak. Musa nggak ngomong begitu. Musa nggak mempertanyakan dan nggak nyalain Tuhan. Gue mesti bagaimana ya sama saya ini? Karena Musa tahu Tuhan itu, dia udah kenal Tuhan itu dan mengerti dan peduli. Tidak mungkin Tuhan itu membiarkan bangsa itu kehausan dan mati kehausan. Tidak mungkin. Jadi Musa tahu itu dan dia nggak usah tanya. Ya, jadi Tuhan Allah yang baik, Allah yang mengerti dan peduli. Dan Musa menunjukkan kepercayaan penuhnya pada pemeliharaan Tuhan yang memang sudah terbukti.
Ya. Nah, jadi Musa datang kepada sang tuannya yang baik ini ya, dan menyatakan keterbatasannya. Gak tahu aku bagaimana ngadapin orang Israel nih. Aku juga takut dilemparin batu. Dan dia dengan terus terang menyampaikan hal itu. Ya, dan Tuhan, Musa tahu Tuhan itu menghargai orang yang datang dengan apa adanya dan berterus terang. Kalau doamu belum dijawab, datanglah pada Tuhan dan katakan apa adanya. Jangan ngeyel, jangan ngotot, tapi curhat ya. Jangan mempertanyakan Tuhan. Menanyakan Tuhan boleh, mempertanyakan tidak boleh. Ya, Musa percaya Tuhan itu adalah jawaban, satu-satunya jawaban, nggak ada yang lain. Jadi jangan mempertanyakan dia karena Tuhan itu jawabannya. Ya, apapun pertanyaanmu jawabannya Tuhan. Nah, jadi jangan mempertanyakan Tuhan. Ya, nah ini Rafidim kering kerontang begitu pada musim semi ini ya, aneh. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nah, ini lihat ya, Tuhan berfirman ya, berjalan di depan bangsa itu. Bawa beserta engkau beberapa orang dari para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Ya, luar biasa ya. Tuhan bilang apa atau enggak? Tuhan itu mau mengangkat Musa kembali. Si Musa ini lagi dihina-hina nih kan sama orang Israel. Tuhan sendiri yang angkat Musa kembali. Ya, hambanya yang rendah dan lembut hati ini. Jadi Tuhan sendiri sengaja mempertontonkan kayak showing off. Musa naik panggung gitu ya. Posisi Musa dengan terang-terangan di depan bangsa itu menunjukkan Tuhan blessing dia, Tuhan appoint dia, dia itu pemimpin dan aku yang tunjuk, seolah-olah Tuhan mau bilang. Jadi berjalan engkau di depan bangsa itu, ya, berjalan di depan bangsa Israel. Bawa tongkatmu itu, bawa orang tua-tua dulu, bawa beberapa tua-tua itu lambang kepemimpinan tertinggi yang dihormati dan didukung. Kemudian bawa tongkatmu itu memukul sungai Mesir, lambang otoritas Tuhan. Jadi Tuhan itu ngangkat Musa itu benar-benar showing off gitu ya, ditunjukkan gitu supaya Israel itu diem gitu. Ini beneran pemimpin yang Tuhan sendiri tunjuk. Jadi Tuhan bilang berjalan di depan, bawa ya. Nah, lalu Tuhan bilang apa? Maka aku Tuhan Yahweh akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Harus kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Jadi mereka naik ke atas gunung, gitu kan? Dan Tuhan udah bilang, aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu Horeb. Ya, Tuhan berdiri, suruh Musa pukul. Nah, jadi Tuhan itu berdiri di atas gunung. Kalau orang berdiri, artinya apa? Dia kayak menunggu pemimpin umatnya datang. Ya, jadi kalau Tuhan menunggunya itu berdiri, menunjukkan apa? Tuhan itu menghargai Musa sebagai pemimpin. Engkau datang, aku berdiri menunggumu. Kalau engkau datang, aku duduk, aku kurang menghargaimu. Tuhan itu berdiri menunggu Musa. Dan Tuhan Allah pemurah itu siap dan berjaga menyediakan keperluan umatnya. Ya, jadi Tuhan memberikan otoritas kepada Musa melalui demonstrasi perkataan Tuhan. Tuhan perintahkan kan, kamu pukul gunung batu itu dan dari dalamnya keluar air. Ya, di depan para tua-tua dan bangsa Israel. Jadi cari browsing fotonya kelihatan apa gambarnya gede banget begitu ya, dan itu ada Musa di bawah situ dan tua-tua Israel. Jadi air yang keluar itu dulu waktu saya sekolah minggu saya pikir kalau Musa ketok gitu, airnya keluar kecil gitu ya. Saya baru menyadari itu sekarang, ini yang mau dikasih minum tuh 2,5 juta orang, nggak mungkin airnya itu kecil. Jadi kalau Musa kecetok begitu tuh mestinya yang keluar air terjun begitu, yang luar biasa gitu. Nah ini beberapa fakta yang saya coba browsing. Saya pernah ke Israel tapi saya lupa, saya nggak pernah melihat apa batu yang katanya ini adalah yang diketok sama si Musa tadi ya, sampai batunya tuh membelah begitu kira-kira, dan airnya itu
bisa banyak banget ya. Nah, ini adalah salah satu objek turis yang ada di sana. Jadi airnya itu mestinya tuh langsung melimpah-limpah gitu ya, seperti air bah begitu kan, supaya semua orang 2,5 juta manusia itu bisa minum. Jadi bukan sumur kecil gitu. Ini air yang dari gunung batu yang kering kerontang itu langsung kayak jadi Niagara Falls mungkin gitu ya. Jadi ini sebuah mujizat yang fenomenal gitu ya, yang mencengangkan. Kembali Tuhan memberikan satu mujizat yang luar biasa di sini. Nah, ayat 7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini statement yang luar biasa ya. Jadi omelan orang Israel yang keempat, ini udah 4 kali kan ya, menunjukkan isi hatinya yang sebenarnya, mempertanyakan keberadaan Tuhan. Ini istilahnya adalah ateis praktis. Dia tahu Tuhan, tapi kelakuannya tidak menunjukkan dia tahu Tuhan. Sama kayak kita. Kita tahu hukuman dosa adalah mati. Itu adalah hukuman Tuhan dan Tuhan udah kasih tahu. Tapi takutkah kita berdosa? Kita sudah sama jangan-jangan menjadi ateis praktis. Nggak ada kita takut sama dosa. Ya. Nah, jadi walaupun Tuhan telah berjanji untuk menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat, Tuhan berjanji begitu bukan? Ya. Lalu walaupun penyertaan dan penyediaan Tuhan atas kebutuhan mereka telah terbukti sepanjang jalan sejak pemberian tulah dari Mesir tuh ya, sampai Tuhan tebus. Berapa banyak tuh tulah? Penyertaan Tuhan sejak keluar dari Mesir sampai hari itu. Semua itu seolah-olah nggak ada artinya. Begitu ada kekurangan, begitu ada kebutuhan mendesak, begitu nggak ada air, mereka nggak sabar nunggu Tuhan. Mereka menuntut saat itu penuhi sesuai dengan waktu mereka sendiri. Implikasinya apa? Nomor satu adalah anugerah Tuhan yang dialami sebelumnya, berarti mereka anggap bukan anugerah. Kebetulan aja. Oh, Tuhan nggak ada kok. Itu yang ada di otaknya, bukan? Jadi anugerah yang dialami sekian banyaknya kebetulan. Ya, dan itu yang dikatakan oleh orang-orang sekarang itu kebetulan, itu bukan anugerah Tuhan. Yang kedua, anugerah Tuhan yang baru, anugerah Tuhan itu baru dihitung kalau sesuai dengan maunya aku dan waktunya aku. Allah jadi pembantu. Ya, jadi anugerah Tuhan itu baru kita reken nih kalau sesuai persis dengan kemauanku. Ya, kalau waktunya tepat seperti kemauanku, baru itu namanya anugerah. Kalau nggak tepat waktunya bukan anugerah, kebetulan. Ya, itu kita baru bersaksi, waduh ini dapat rezeki begini, pas waktunya, apa-apa pas waktunya. Emangnya Allah jadi pembantu? Kan begitu ya. Nah, itu yang kita mesti sadar. Itu implikasinya sama kayak orang Israel. Kalau Tuhan tidak memenuhi kebutuhan pada waktunya, artinya apa? Tuhan nggak ada. Itu yang dia katakan. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Hanya karena dia nggak dapat minum pada waktunya. Mengerikan ya. Nah, coba kita lihat tuduhan Israel ini versus bukti penyertaan dan jawaban Tuhan. Tuduhan atas keteledoran Tuhan dan bukti penyertaan Tuhan yang pemurah dan setia. Di tepi laut Teberau. Mereka bilang kan, Tuhan membahayakan nyawa mereka dikejar Mesir. Apa nggak ada kuburan di Mesir kan yang membawa kami mati di padang gurun? Tuhan buka laut Teberau, menyelamatkan Israel berjalan di tanah kering pada saat yang sama, menghancurkan Mesir di laut yang sama pada saat yang bersamaan. Dimarah, membuat menderita katanya, karena air pahit nggak bisa diminum. Tuhan menyediakan air minum, mengubah air pahit menjadi air yang bisa diminum. Di padang gurun Sin, mau membunuh dengan kelaparan, itu yang dituduh kepada Tuhan kan? Teledor amat sih gitu ya. Dan Tuhan menyediakan mana dan burung puyuh yang cukup untuk semua orang. Plus Tuhan menyediakan Sabat untuk berhenti di dalam Tuhan. Yang keempat, di Rafidim ini, marah lagi kan, mau membunuh dengan kehausan, tuduh Tuhan lagi mau membunuh mereka dengan kehausan. Dan Tuhan menyediakan sumber air yang melimpah dan cukup untuk semua orang sampai ternak.
Nah, itu bagian pertama yang kita belajar. Sekarang kita mau masuk ke bagian yang kedua. Jadi, bagian pertama dia di Rafidim dan dia mengeluh tentang air dan Tuhan membuktikan. Tuhan itu sabar luar biasa dan mengangkat Musa dan kecukupan mereka. Minum selesai. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Ya, kalau LAI memberi judul kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ya, kalau saya lebih suka judul ini ya, sebuah peperangan yang sebenarnya adalah punyanya Tuhan. Nah, lalu datang, jadi habis dapat minum nih, lalu datang orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Nah, ya. Jadi saya mesti jelasin dulu siapa Amalek. Saya akan coba jelasin dengan cepat. Mohon Bapak, Ibu, teman-teman semua sabar ya menunggu karena kita mesti tahu siapa sih ini Amalek ini siapa dan mengapa dia itu begitu mengerikan begitu ya. Jadi Amalek itu siapa sih? Jadi saya akan bahas cepat. Orang Amalek itu adalah keturunan Esau yang menikah dengan bangsa Kanaan. Ya, kalau kita baca di Kejadian 26 sama Kejadian 36, kita lihat Esau itu menikah sama orang-orang Kanaan. Orang-orang Kanaan itu orang Het, orang Hewi itu adalah orang-orang Kanaan ya. Nah, jadi kita mesti tahu dulu siapa sih Kanaan kan begitu. Esau menikah dengan orang Kanaan. Nah, orang Kanaan itu siapa? Kanaan itu keturunan Ham. Nuh punya anak Sem, Ham, Yafet. Ya, nah si Ham ini punya anak namanya Kanaan. Jadi cucunya Nuh namanya Kanaan. Si Kanaan memperanakkan orang Het, memperanakkan orang Hewi. Nah, mereka ini disebut orang Kanaan. Ya, nah yang kita mau lihat itu orang Kanaan itu matre gitu, duit aja perkaranya. Terus dia nafsunya ya, seksual arouse-nya itu tinggi sekali gitu. Jadi kalau kita pernah mendengar yang namanya Sodom dan Gomora, nah itu orang Kanaan punya tempat tinggal. Gerar, ya Abraham lari ke Gerar, Ishak lari ke Gerar, karena mereka kaya dan kota itu jadi kota maksiat. Nah, jadi Kanaan itu sangat ngetop dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Dan mereka adalah keturunan Ham. Dan kita tahu ya, Kanaan itu, si Ham itu, anaknya Nuh itu, dikutuk sama bapaknya karena kecabulan, karena dia melihat aurat ayahnya dan dia nggak sopan begitu ya, dan dia kena kutuk sama si Nuh. Jadi Kanaan itu dikutuk karena kecabulan, terus mereka menjadi bangsa yang ngawur begitu, yang isi otaknya cuman duit dan mungkin percabulan begitu ya. Nah, lalu siapa Amalek itu kembali? Di dalam riwayat Esau dan bangsa Kanaan ini, Esau itu juga menikah dengan anaknya Ismail, ya, namanya Mahalat, ya. Nah, jadi kita mesti bahas sedikit juga. Saya cepat saja. Siapa sih Ismail? Jadi Ismail sama. Ismail itu anak pertamanya Abraham yang dinikahi, yang dilahirkan dari perempuan Mesir. Kembali nih, ini orang-orang yang di luar bangsa Israel ya. Jadi Hagar perempuan Mesir dikawinin sama si Abraham, dapatlah si Ismail. Tapi Ismail bukan anak perjanjian ya, sehingga dia dipergi dari Abraham. Nah, yang kita mau lihat di sini adalah pada ayat 25, saya highlight di sini adalah mereka mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, ya, sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Jadi kalau kita dengar kata Hawila, kalau kita lihat balik lagi, Hawila itu tempat emas ada, ya. Dan Asyur kita tahu itu suatu bangsa yang juga kejamnya luar biasa. Jadi Ismail sama asosiasinya adalah harta dan kekejaman, ya. Nah, sehingga Esau menikah nih kan, menikah sama orang Kanaan, menikah dengan anaknya Ismail, sehingga Esau sendiri otaknya tuh hartanya, rasa percaya dirinya, egois dan pikirannya pendek. Ya, jadi kita baca di Kejadian 36, si Esau ini meninggalkan Yakub adiknya, karena mereka udah berkumpul nih sama-sama di tanah Kanaan itu, dia pergi. Dia meninggalkan Yakub karena apa? Harta milik mereka terlalu banyak. Nah, itu dia ya. Jadi karena harta tinggalin keluarga.
Sama ya, kayak kita, persis sama. Jadi si Esau meninggalkan adiknya karena harta terlalu banyak dan lebih belain hartanya daripada bersama-sama dengan adiknya. Padahal ini anak kembar loh, ya. Nah, jadi keturunan Esau dari dia menikah ya, nama anak-anaknya adalah Elifas. Nah, anaknya Elifas adalah Amalek. Ya, jadi Timna gundik Elifas anak Esau, ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Jadi Amalek itu adalah cucunya Esau. Ya, jadi Esau menikah dengan ada anaknya Elifas, Elifas punya gundik namanya Timna, Timna melahirkan Amalek. Nah, dari situlah orang Amalek itu berkumpul. Jadi Esau pindah ke Gunung Seir, ya, dan anak beranak pinak, dan orang Amalek menjadi satu gerombolan sendiri, dan mereka adalah keturunan Esau yang sudah bercampur dengan Kanaan, bercampur dengan keturunan Ismail, dan jadilah Amalek. Jadi Amalek itu siapa? Mereka adalah rampok padang gurun. Itu kata singkatnya yang saya simpulkan gitu ya. Jadi bangsa ini adalah Amalek, itu adalah bangsa yang hidup berpindah-pindah di seputaran Laut Mati. Ya, orientasi mereka karena itu tadi nenek moyang semua pikirannya itu duit, budak, properti. Itu. Jadi orientasinya itu adalah harta aja, perempuan aja, properti aja gitu ya. Nah itu. Jadi mereka hidup dengan cara menyerang dan merampok suku-suku lain. Ya. Karena mau gampang, cepat dapat uangnya, cepat dapat perempuannya, cepat dapat tanah-tanahnya begitu. Jadi hidupnya itu cara menyerang dan merampok suku-suku lain. Dia membunuh itu tuh dianggap bersenang-senang. Jadi nggak peduli sama orang lain, sikat aja begitu ya. Jadi ketika bangsa Israel berjalan memasuki daerah ini, mereka baru jalan nih kan, mampir di Rafidim kan. Ini dia, orang Amalek itu melihat asik ada mangsa yang empuk. Kenapa mangsa yang empuk? Orang Israel itu hartanya banyak. Pemberian orang Mesir yang murah hati kepada mereka, bukan? Emasnya banyak, kain-kain halusnya banyak. Banyak. Ini orang kaya baru nih Israel. Dan orang Israel itu belum pernah berperang. Ini angkatan budak, ya, sekumpulan budak yang pandai bekerja, tapi tidak pernah jadi prajurit perang. Dia baru keluar dari Mesir, baru sebulan jalan kan gitu kira-kira ya. Jadi ini belum pernah berperang, harta banyak. Wah, asik kata Amalek. Mangsa empuk benar gitu ya. Dan kondisi ini sangat menggiurkan dan memuaskan kesenangan Amalek untuk merampok dan membunuh. Ya. Aduh, ini korban masuk lubang kan begitu kira-kira. Nah, Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dan memegang tongkat Allah di tanganku." Mari kita perhatikan ya. Musa tuh tahu, ya, dia kan orang yang lembut hati. Dia tahu nih tugas utama dan pertama yang harus dilakukannya adalah berseru kepada Tuhan. Dia tahu itu. Ya. Tetapi kali ini musuh di depan mata, siap menyerang. Bagaimana coba? Dia udah tahu nih tugas utama dan pertama harus berseru kepada Tuhan. Tetapi kalau aku lakukan ini di depan mataku ada musuh yang siap menyerang bangsa ini. Nah, di sini Musa menunjukkan kepekaannya bahwa ia tahu bahwa ia harus berdoa, namun sekaligus juga harus bertindak. Ya, dulu-dulu nggak ada musuhnya muncul, ini ada musuh, gimana dong? Dan ia sadar, ia tidak dapat melakukan semua sendirian pada waktu yang bersamaan. Maka Musa bertindak, dia melakukan pembagian tugas, dia memanggil Yosua, memilih Yosua jadi pemimpin perang, aku jadi pendoa. Ya, bagi tugas kita ya, Musa berdoa, Yosua mimpin perang. Nah, tidak terlihat Musa tanya sama Tuhan dalam pengambilan keputusan ini, bukan? Siapa yang perang? Mengapa Yosua? Kenapa nggak Musa yang perang? Musa itu ahli perang loh. Dan dia bukan tua renta lemah, gemulai lemah. Enggak. Musa
Musa sampai mati, dicatat di Ulangan, 120 tahun Musa itu masih gagah dan pandangannya nggak lamur. Ini dia baru 81 tahun mungkin di sini, ya, gagah banget. Tapi tidak terlihat mengapa Musa tuh bertanya pada Tuhan untuk pengambilan keputusan ini. Ya, siapa yang perang? Siapa yang doa? Kenapa Yosua? Jadi berdasarkan apa Musa bertindak di sini coba? Dia nggak doa dulu, dia nggak nanya Tuhan dulu, dia bertindak. Nah, Musa menggunakan bekalnya, ya. Dia udah jalan sama Tuhan sekian lama dan ada bekal yang dia catat yang telah disediakan baginya. Mari kita perhatikan. Nomor satu, tugas pertamanya dia memilih Yosua menjadi pemimpin perang. Musa itu pernah menjadi pemimpin tertinggi di Mesir untuk jangka waktu yang lama. Kita tidak tahu persis, mungkin 30 tahun, mungkin 20 tahun. Dia pernah menjadi pemimpin tertinggi di Mesir, bukan? Dia pastinya punya naluri dalam mengenali pemimpin perang yang mampu dan bisa dipercaya untuk memimpin dan bisa bekerja sama dengan dia. Pasti punya naluri itu. Ini bukan orang bodoh Musa ini, pintar banget, ya. Dan Musa juga bisa membekali sang pemimpin perang ini mengenali medan perang, tipe musuhnya kayak apa, strategi berperangnya bagaimana. Tetapi Musa mesti cari orang yang bisa kerjasama sama dia. Jadi dia pilih si Yosua dengan bekal yang dia sudah pernah punya. Jadi pengalaman kerja kita, pengalaman hubungannya dalam real sekarang itu sesuatu yang berguna, bukan sesuatu yang tidak berguna. Ya, Musa punya itu. Lalu tugas kedua Musa, itu tugas pertama tadi, dia pilih Yosua. Tugas keduanya, Musa berdoa. Musa ini baru aja mengalami tuntunan langkah dari Tuhan sendiri di masa dan Meribah. Ingat kan? Ya, bahwa Tuhan bilang berjalan di depan bangsa itu. Bawa tua-tua, bawa tongkatmu itu. Aku berdiri di depanmu. Pukul gunung itu dan bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan bangsa tua-tua Israel. Maka kali ini Musa membawa Harun dan Hur, wakil tua-tua Israel. Dia bawa tongkatnya juga dan dia pergi naik di atas bukit. Dia mengulangi apa yang terjadi di masa dan Meribah. Ya kan? Kan Tuhan baru ajarin dia jalan di depan bangsa itu. Bawa tua-tua, bawa tongkatmu, naik gunung. Ini yang dia lakukan. Dia bawa si Harun dan Hur. Dia bawa tongkatnya, dia pergi naik bukit. Plak, sama. Ya. Nah, tradisi mengatakan Hur itu ya, kita udah kenal Harun kan, kita belum kenal Hur. Hur itu tradisi mengatakan dia adalah pemimpin yang penting dalam jemaah Israel. Dia juga salah satu tua-tua. Dan catatan dari Yosefus, salah satu penafsir, mengatakan Hur itu adalah suaminya Miriam, jadi kakak iparnya Musa. Jadi orang tua juga gitu ya, sudah berumur juga. Nah, dan dikatakan di sini demikianlah diperbuat Musa lagi di depan mata orang Israel. Jadi ketika Musa mengulangi hal ini kayak mau dikatakan demikianlah Musa memperbuat hal yang sama seperti yang Tuhan sudah ajarin dia di Rafidim tadi ya saat kasih minum. Nah, lalu kita baca di sini, Musa berkata kepada Yosua kan. Nah, di sini pertama kali Yosua muncul. Nggak pernah kita baca Yosua sebelumnya kan. Tiba-tiba nama Yosua muncul di sini. Bagaimana Yosua itu bisa menjadi TOM-nya Musa? TOM itu top of mind ya. Dari 2,5 juta masyarakat Israel, kok Musa centeng Yosua gitu. Berarti Yosua itu menjadi top of mind-nya istilahnya untuk Musa, bukan? Jadi logikanya, Yosua pastinya ada di sekitar Musa. Mestinya Yosua itu ring satunya Musa. Hanya Yosua itu low profile. Mungkin dia pendiam. Mungkin ya. Sehingga dia tuh nggak kelihatan gitu loh. Nggak menonjol seperti Harun. Harun kan penceramah, PR-nya Musa gitu ya. Si Yosua mungkin enggak. Mungkin dia pendiam, tapi dia ring satunya Musa. Ya. Nah, tetapi Musa mengenal pribadi Yosua ini sebagai orang yang takut akan Tuhan, hormatin Tuhan, dan hormatin Musa juga. Nah, secara fisik tentunya Yosua masih lebih muda dari Musa. Lebih kuat mungkin, lebih bersemangat, pandai, dan berani.
Saya nggak bilang Musa udah lemas ya, enggak, Musa juga kuat, tapi harusnya Yosua lebih kuat ya karena dia lebih muda, bersemangat, pandai dan berani. Nah, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, berperang melawan orang Amalek. Ya, jadi Yosua ini ketika Musa mencatat seperti ini kan persis seperti ketika Musa melakukan persis seperti yang dikatakan Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi Yosua memperlakukan Musa itu sebagai Allah bagi dia. Jadi Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Dia pergi berperang melawan orang Amalek. Jadi Yosua itu pribadi yang tangguh. Dia punya tanggung jawab yang besar dan dia setia. Dia pribadi yang dihormati dan dikasihi oleh Musa. Jadi Musa ketika menunjuk dia, artinya Musa menghormatin orang ini. Musa mengasihi dia dan tahu persis siapa Yosua. Ya, bisa tunjuk begitu ya. Musa mencatat, nggak ada kan yang tulis keluaran ini Musa kan. Dan Musa tuh catat detail kan. Dan dalam catatan ini nggak ada tercatat Yosua itu mau ngeles. Musa itu nyatet dirinya sendiri aja ngeles mulu. Yosua ini nggak ada ngeles-ngelesnya. Yosua itu cuma patuh dan menjalankan tugasnya seperti yang dikatakan Musa. Ya. Nah, bayangkan apa yang Yosua lakukan dalam semalam. Ya, Yosua kan Musa kan bilang, pilih orang-orang dan keluar untuk berperang. Perintah Musa sama dia cuma itu, pilih orang-orang dan keluar untuk berperang. Kita bayangkan sekarang, gimana Yosua melakukan itu dalam semalam? Ini tantangan yang luar biasa sulit. Yosua itu harus mampu jadi leader, strategi maker, motivator, field coordinator, sekaligus eksekutor. Bagaimana caranya dalam semalam? Bayangkan hari pertama ya, begitu Musa kasih tahu, pilih orang-orang dan keluar untuk berperang. Berarti dia menerima penempatan dirinya menjadi panglima tertinggi angkatan perang Israel. Dia harus memposisikan dirinya untuk dihormati, dipatuhi oleh seluruh angkatan perang dadakan ini. Ini angkatan perang jadi-jadian ini. Ini mendadak. Dan bagaimana sih Yosua bisa memposisikan dirinya aku pemimpin tertinggi yang harus dihormati dan harus dipatuhi. Ya. Lalu dia memilih orang-orang amatir. Ini kan amatiran bekas budak semua untuk menjadi prajurit-prajurit sampai panglima-panglima. Mengenali kualitas dan kesiapan perang mereka, kemauan untuk dipimpin, semangat mau berjuang. Ini orang-orang ex-budak yang belum pernah berperang dan mentalitasnya mau dilayani penggerutu dan ngeyel. Coba. Nah, lalu harus dia membentuk kelompok-kelompok, ini perang di sini, ini di sini ya, ini habis ini, menyusun strategi perang, dan berani mendelegasikan tugas untuk setiap kelompok. Kamu jadi penyerang, kamu jadi penahan musuh, dan lain sebagainya dalam semalam. Di samping itu, dia harus sadarin, ayo kita perang, jangan takut, ayo memotivasi mereka, meyakinkan mereka, merayu mereka, mau latihan perang, mungkin udah nggak keburu. Ya, dan esok harinya keluar berperang. Buset, saya nggak pernah loh bekerja dengan mengalami tantangan seperti ini gitu. Luar biasa gitu. Buka toko dalam sehari pernah gitu, tapi nggak begini. Ini gelo banget ya. Nah, begitu Yosua melakukan seperti yang Musa katakan kepadanya berperang melawan orang Israel, Musa, Harun, dan Hur mendaki bukit sampai ke puncaknya. Nah, bayangkan kesulitan Musa juga ya. Musa sebagai pemimpin ini, dia terpaksa bagi tugas. Ini pengalaman pertamanya juga. Dia nggak pernah bagi tugas tanpa petunjuk Tuhan ya. Pernah bagi tugas, suruh ngomong, itu si Harun. Tapi Tuhan yang kasih suruh kan. Suruh Harun yang ngomong. Gitu. Dia pernah bagi tugas, tapi atas perintah Tuhan. Kali ini musuh di depan mata, dia harus bagi tugas, dan ini pengalaman pertamanya bagi tugas tanpa petunjuk Tuhan. Nggak sempat nanya gitu ya, nggak sempat berdoa lagi ketika sudah emergency seperti ini. Pertanyaannya kan yang kita heran itu adalah, mengapa bukan Musa yang perang? Dan Harun yang berdoa, kan begitu? Nah, itu yang kita mesti tanya gitu, karena apa?
Karena Musa tahu tugas utama dan pertamanya adalah berdoa. Ini tidak bisa didelegasikan. Ini tugas utamaku dan pertamaku untuk berdoa. Berseru memohon pertolongan Tuhan. Dia tahu, hatinya peka. Tuhan mengharapkannya. Pemimpin tertinggi umat ini melakukan hal ini. Ya, dia tahu Tuhan tuh percayain, dan aku lebih mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan peperangan. Jadi dia tahu tugasnya berdoa, bukan sok-sokan. Buat nih ya, gue jagoan perang nih ya, gue perang aja, Harun aja yang doa. Enggak, dia menomorsatukan doa karena dia tahu itu tugas utamanya dia. Dan ia telah mendelegasikan dan mempercayakan tugas keduanya kepada Yosua, seseorang yang ia percaya patuh dan setia. Ya, nah, dan karena Musa tahu Tuhan pasti nggak tinggal diam. Dari pengalamannya dia nih, Tuhan pasti berperang untuk umatnya, seperti yang Tuhan sudah lakukan ke tentara-tentara Mesir lainnya. Jadi Musa ini beresiko nih. Jadi dia bilang begini, doa nggak bisa nggak, mesti gue yang lakukan. Karena itu paling penting. Nah, aku delegasiin ke Yosua. Kalau sampai meleset ini mendelegasikan ke Yosua, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya. Nah, itu yang Musa punya keyakinan, makanya dia berani delegasikan ke Yosua. Karena dia tahu Tuhan adalah backup-nya, kan gitu ya. Pasti berperang untuk umatnya. Tidak mungkin Tuhan tinggalin umatnya. Jadi dia berani delegasikan. Nah, jadi seperti perintah Tuhan di Masa dan Meriba, Tuhan bawa tua-tua, ya, bawa Harun dan Hur sebagai perwakilan tua-tua, dan ketiga lansia ini mendaki bukit sampai ke puncaknya dan membawa tongkat lambang otoritas dari Tuhan. Jadi persis sama seperti di Masa dan Meriba, dia ulangi kembali, ya. Nah, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuat Israel, dan apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuat Amalek. Nah, coba bayangkan ya, kalau kita suruh angkat tangan gini nih ya, berapa lama sih paling banter tahan? 5 menit, 10 menit, terus udah gemeteran tangannya, begitu kan? Sama. Tapi yang terjadi adalah Musa pastinya nggak pernah menyangka akan terjadi seperti ini. Pasti nggak pernah menyangka. Ya, karena apa? Pengalaman Musa sebelumnya bersama Tuhan nggak seperti itu. Pengalaman Musa sama Tuhan sebelumnya cukup angkat tangan sekali, Tuhan bertindak sampai tuntas. Kan Musa nggak angkat tangan terus. Ya, dari pengalaman dia sebelumnya, kalau kita baca nih dari Keluaran 7 dan 10 yang sudah kita bahas tentang tulah, setiap kali Musa ulurkan tangan, Tuhan turunin, ya kan Musa nggak angkat tangan terus, sekali doang, turun tulah. Ya, lalu tulah berhenti kalau Musa mengulurkan tangannya kembali. Musa angkat tangan lagi, berhenti tulah. Dan Firaunnya bandel, angkat tangan lagi, tulah lagi, angkat tangan lagi, turun lagi, berhenti lagi tulahnya, kan begitu. Jadi sekali angkat tangan, tulah jalan. Nah, demikian juga ketika di depan Laut Teberau. Sekali tangan Musa diulurkan, Tuhan bertindak, buka laut. Sekali tangan Musa diulurkan, tutup laut. Kan begitu. Jadi sakti nih, tiap Musa angkat tangan, bergerak Tuhan, dan Tuhan kerjain sampai tuntas. Musa nggak perlu angkat tangan terus-menerus. Nah, sekali tangan diulurkan dan tongkat dipukulkan, barusan terjadi. Air minum Tuhan sediakan. Ya kan? Jadi nggak pernah terjadi sebelumnya Musa harus angkat tangan terus. Ya. Dan yang baru juga di sini adalah nggak ada token di antara Musa dan Tuhan. Kali ini beda, ya. Tangan Musa harus selalu teracung. Yang kedua, ada Yosua dan orang Israel yang berperang hidup mati. Kalau selama ini yang berperang siapa? Tuhan kan? Orang Israel nonton kan? Ini enggak, kali ini beda nih. Situasi di Rafidim ini beda banget. Tangan harus teracung. Yang kedua, Yosua dan orang Israel berperang mati-matian di bawah sana. Nah, jadi coba kita bayangkan ya, ada beberapa hal menarik yang untuk kita perhatikan lebih teliti. Nomor 1, Musa, Harun, dan Hur naik atas bukit. Itu adalah suatu pelataran yang tinggi. Sementara Yosua dan Israel harusnya berhadapan dan berperang dengan orang Amalek di bawah dong, kan gitu. Musa di atas,
Yosua dan Amalek di bawah. Nah, logikanya Musa, Harun dan Hur harusnya terlihat oleh Yosua dan orang Israel, ya. Jadi, ketika Musa mengangkat tangannya, logikanya Yosua dan orang Israel itu menang. Mengapa? Pastinya mereka bisa lihat si Musa. Dan ketika Musa angkat tangan, mereka ingatkan setiap kali Musa ulurkan tangan, Tuhan bekerja. Jadi mereka merasa didoakan dan didukung yang benar-benar mereka butuhkan. Dan itu menjadi semangat dan motivasinya melipat gandakan kekuatan mereka. Ya, jadi ini adalah peperangan, ingat, ini adalah peperangan pertama bagi Yosua dan orang Israel. Mereka berperang dalam keterbatasan mentalnya, kacau, amatir, gagu, belum bisa perang. Jadi melihat tangan Musa terangkat, mereka tahu mereka nggak sendirian. Musa mendoakan mereka, dan kalau tangan itu terangkat, Tuhan itu bekerja gitu. Mereka udah tahu itu. Dan mereka teringat setiap kali tangan terancung, Tuhan bekerja. Dan mereka tahu kali ini Tuhan itu bekerja melalui mereka. Jadi kalau tangannya terancung, Tuhan kerja melalui aku, sikat, begitu kan? Nah, namun ketika tangan Musa turun, Yosua dan orang Israel kalah. Mengapa? Bisa jadi mereka merasa dilupakan, ditinggalkan untuk dibiarkan berjuang sendiri. Sehingga ketakutan dan kelelahan mereka melemahkan mereka. Mereka nggak lihat ada Tuhan. Dan mereka merasa ditinggalkan. Tapi tahu tangan terancung, dia tahu. Jadi perangnya Yosua dan Amalek ini ya kacau balau gitu. Karena ini orang amatir yang perangnya nggak karu-karuan ini. Sudah ngaco balau banget gitu ya. Nah, lalu penatlah tangan Musa. Jadi Musa sadar nih kan, oh kalau gitu mari kita angkat tangan teruskan gitu. Tapi kan tangannya penat. Karena Musa tahu Tuhan bekerja melalui tangan yang diangkat begini. Tapi tangannya penat. Sebab itu mereka mengambil batu, diletakkan di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kesemutan deh Musa tuh ya. Jadi Musa tuh sadar, kali ini Tuhan itu lagi ajak umatnya ini, aku, Yosua, semua orang Israel yang di bawah sana, ikut serta dalam peperangan ini. Ya, kali ini bukan karena Tuhan perlu bantuan. Ya, apa Tuhan tidak mampu sekali napas juga lenyap tuh orang Amalek, kan gitu. Kenapa Tuhan ajak umatnya peperang? Apa Tuhan perlu bantuan? Ya, bukan. Karena Tuhan lagi ingin memperkenalkan satu sisi pribadi dan karakternya lagi. Ingat ya, Keluaran kan bicara tentang memperkenalkan siapa Tuhan. Jadi kenapa Tuhan ngelibatin orang Israel berperang kali ini? Ada hal yang Tuhan mau tunjukkan. Satu sisi pribadi dan karakternya lagi. Jadi Musa menyadari ada peran-peran sekarang ini yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Ya, Musa, pemimpin spiritual, Harun dan Hur, para penatua. Mereka berdoa, mereka memohon pertolongan Tuhan. Mereka menjadi kesaksian yang terlihat nyata oleh Yosua dan orang Israel. Nah, Yosua menjadi pemimpin perang. Orang Israel menjadi tentara Tuhan. Mereka keluar dari comfort zone-nya, keluar dari kenyamanannya, keluar dari keegoisannya, keluar dari keluarganya, keluar dari pengecutnya, dan berperang berhadapan dengan musuh, mati hidup di situ. Ya, dan mereka semua, Musa, Harun, Hur, Yosua, dan umat Israel diajak sama-sama sama Tuhan, berjuang dari pagi sampai matahari terbenam. Jadi ini Tuhan kayak ngajak, yuk berantem sama aku yuk, begitu. Yuk rame-rame yuk, gitu ya. Nah, sehingga mereka itu umat Israel di bawah sana, Musa, Hur, dan Harun di atas sini ya. Nah, jadi demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saya ketika baca ayat ini, saya membuat renungan tentang bagian ini
Pernah beberapa kali gitu. Dan bagian ini menjadi favorit bagi saya ya. Jadi ketika saya baca demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ini bagiku ya ayat yang sangat indah ya. Kata demikianlah itu suatu kesimpulan bukan? Nah, kenapa indahnya? Coba bandingkan ya dengan catatan kemenangan lain yang sudah pernah dialami Israel ya. Kita baca di Keluaran 14 ayat 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan Mesir dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Siapa yang bekerja? Tuhan menyelamatkan orang Israel. Di Keluaran 14 ayat 25, ia membuat roda ini Tuhan ya, ia itu Tuhan ya. Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Nah, dalam ayat ini demikianlah Yosua mengalahkan ya Yosua pemimpin orang Israel mengalahkan siapa? Amalek dan rakyatnya. Ya, bukan Tuhan loh. Jadi dalam ayat ini dicatatnya itu Yosua bukan Tuhan. Ya, kalau Tuhan mau ambil kreditnya nih, demikianlah Tuhan memimpin Yosua menghancurkan Amalek. Mesti kan gitu? Enggak. Ayat ini cuma mencatat Yosua mengalahkan rakyatnya dengan mata pedang, bukan dengan kekuatan dari Tuhan. Ya, makanya saya bilang ayat ini indah. Karena apa? Karena artinya Tuhan itu mereken gitu loh, menghargai, memberi kredit untuk perjuangan dan kerja keras Yosua dan orang Israel. Tidak ada kata Tuhan di dalam kata ini. Ya, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Tuhan hargain perjuangan dan kerja keras Yosua dan orang Israel. Nggak ambil kredit Tuhan, ya luar biasa. Nah, ayat 14 ini juga ayat yang indah. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ini perang udah selesai nih kan, menang orang Israel sudah sore ini, udah gelap kan. Tuhan bilang sama Musa, tuliskan semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkan ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Di sini pertama kali Tuhan meminta Musa menulis. Belum pernah kita belajar ya dari awal, dari Kejadian sampai sekarang nih Keluaran 17 ini pertama kali Tuhan itu minta Tuhan tulis, Musa tulis. Tuhan minta Musa tulis. Ya. Tuhan tidak pernah minta Musa menulis ketika Tuhan berkarya 100%. Kalau karya Tuhan 100%, Tuhan nggak bilang catat Musa ya, catat itu kreditnya Tuhan 100%. Enggak. Musa menulis semua kisah perjalanan bersama Tuhan yang dia catat dari Kejadian sampai nanti Ulangan, itu semua inisiatifnya sendiri. Baru ini nih Tuhan suruh dia. Namun kali ini beda. Tuhan mengajak umatnya berperang, ya, mengajak umatnya sebagai rekan kerjanya. Dan Tuhan minta Musa tulis. Wah, luar biasa ya Tuhan ya. Ini menunjukkan bahwa hal ini sangat berarti bagi Tuhan. Ya, dan Tuhan mau ini dituliskan di dalam sebuah kitab sebagai peringatan. Tuhan mau umatnya tuh ingat bahwa Tuhan, ya, ini sifat Allah, Tuhan adalah Allah yang mau melibatkan umatnya untuk menjadi rekan kerjanya, bukan hanya menjadi penonton atau saksi. Tuhan rindu kita tuh, ayo ikut, itu yang Tuhan maukan. Bukan hanya jadi saksi atau jadi penonton. Nah, ini karakter lain lagi yang belum pernah Tuhan ungkapkan. Di sini baru Tuhan ungkapkan. Dan hati Tuhan disenangkan ketika umat itu mau ngeresponin, menjalanin panggilannya, walaupun babak belur, kan begitu. Nah, tapi Tuhan tahu nggak babak belur? Babak belur, Yosua babak belur di sini.
ya, belum pernah perang kok. Nah, makanya di sini Tuhan bilang, ingatkan ke telinga Yosua. Hebat nggak Tuhan ya? Jadi Tuhan bilang sama Musa, Musa juga diminta sama Tuhan mengingatkan ke telinga Yosua. Jadi katanya tuh, waduh indah ya. Ke telinga Yosua artinya apa? Apa dimenteriakin Yosua? Kalau kita berbicara ke telinga orang artinya apa? Bisikan. Duh, Tuhan kita tuh romantis ya, kalau saya mengingat begini nih, aduh Tuhan itu ya. Jadi dia mengingatkan ke telinga Yosua, bisikan seorang sahabat yang dekat. Jadi dia bilang, Musa, lu bisik sama si Yosua ya. Dan apa bisikannya? Bahwa Tuhan hapusin ingatan orang Amalek sama sekali. Tuhan kasih itu garansi sama Yosua. Ya, aku akan hapusin ingatan Amalek sama sekali. Jadi kenapa Tuhan bisa begitu? Karena Tuhan itu hadir ketika Yosua berperang. Tuhan itu ada di sana bersama-sama dengan dia dan Tuhan itu ngerti betapa luka fisiknya si Yosua. Pasti luka-luka dan luka batin juga karena kengerian, ketakutan, trauma, ketemu berampok padang pasir, ya padang gurun. Yosua nggak pernah perang, rakyat Israel nggak pernah perang. Ketika datang orang mengerikan begitu, apa itu nggak menjadi trauma, nggak menjadi kengerian dan seterusnya. Tuhan ngerti karena Tuhan ada di situ dan Amalek itu bangsa yang sangat mengerikan, ya. Dan Tuhan mau menegaskan bahwa Ia adalah Allah yang menyembuhkan luka batin Yosua. Nggak hanya luka fisik, luka batin disembuhkan sama Tuhan. Makanya Tuhan bisikin, tahu nggak? Ya, jadi Tuhan bahkan berjanji dan Tuhan janji akan hapusin semua memori akan Amalek sampai tuntas, nggak hanya di benakmu Yosua, sampai seluruh kolong langit. Tuhan ngerti kengerian itu. Tuhan tahu trauma itu. Dan trauma itu melekat. Dan Tuhan bilang, aku yang ambil karena aku pemilik dari ingatanmu itu. Jadi Tuhan merestorasi orang-orang yang berperang bersamanya. Jadi jangan takut berperang bersama Tuhan. Walaupun babak belur, walaupun ada trauma, Tuhan hilangin. Dalam hidup kita kalau kita ingat-ingat ya, mungkin kita mengalami banyak trauma. Yang harus kita mintakan sama Tuhan adalah, Tuhan hapuskan trauma itu. Angkat Tuhan. Kalau kita baca cerita ini, Allah kita itu Allah yang lembut, Allah yang mengerti setiap trauma kita. Dan dia membisikkan sama Yosua, aku hapusin ingatanmu itu sampai ke seluruh kolong langit. Wow, ini menakjubkan gitu ya. Nah, dan janji Tuhan ini digenapin. Kalau kita baca di 1 Tawarik 4, ya, saya cepat saja di sini. Kalau ini cuma satu catatan, Bapak Ibu silakan pelajari sendiri. Tapi penggenapan janji Tuhan itu terjadi. Amalek itu dimusnahkan total. Ya, ayat 43. Mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri. Mereka diam di sana sampai hari ini. Jadi Bani Simeon habisin sisa orang Amalek, selesai. Kalau hari ini Anda Google cari bangsa Amalek ada nggak? Nggak pernah ada lagi. Tuhan menggenapin janjinya, habis dari sampai seluruh kolong langit. Nah, ayat terakhir, ya, 2 ayat terakhir, ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Musa mendirikan mezbah. Itu artinya apa? Sebuah respon, ya, pengucapan syukur atas kemenangan atas orang Amalek. Ya. Dan menamai mezbah ini dinamain sama Musa Jehovah Nisi. Ya, kembali satu istilah muncul, Jehovah Nisi. Tuhan adalah panji-panjiku. Itu artinya Tuhan adalah panji-panjiku. Saya tuh nggak ngerti, tau gak? Saya berbolak-balik mikirin apa ya artinya Tuhan panji-panjiku. Baru hari ini Tuhan kasih saya penyingkapan yang membuat saya bisa mengerti mengapa Tuhan janjiku itu penting.
Panji-panji itu adalah lambang kebanggaan, ya. Jadi kalau kita lihat kalau film-film zaman kolosal zaman dulu yang kolosal itu, orang kalau perang itu kan bawa banner gitu kan. Dan kalau dia menang kan dia tancepin tuh, buar gitu kan. Artinya itu menjadi milik raja yang dia usung. Kalau kita naik gunung, kita udah berhasil tahlukan, taruh bendera, kan begitu sama. Nah, jadi panji-panji itu adalah lambang kebanggaan dari kekuasaan raja yang kita usung, ya. Kita di bawah kerajaan apa gitu. Jadi kita bawa panji-panjinya. Nah, panji-panji ini adalah sebuah klaim ownership, kepemilikan. Jadi dalam perang, begitu menaklukkan satu daerah, orang tancepin tuh panji-panjinya. Artinya ini milik orang raja yang ada di panji-panji ini. Nah, jadi umat Israel itu adalah pasukan perangnya yang membawa panji-panji ini. Ya, ini pertama kali diakuin. Jadi yang berperang itu Israel dan Tuhan menjadi panji-panjinya, ya. Dan orang Israel di sini adalah bangga karena diajak terlibat. Selama ini kan dia jadi penonton, ya. Bangga tidak lagi jadi penonton, tapi bangga menjadi pemain utama kali ini, ya. Ini bahkan bukan pemain cadangan, ini pemain utama ini. Dia tidak lagi jadi penonton. Dia bangga diperlakukan secara dewasa sebagai pemain utama. Bukan lagi dianggap anak-anak yang hanya bisa menonton. Ya, kalau Tuhan terus yang berperang, itu kan ibarat kita penonton dan anak-anak. Kita cuma mengagumi Tuhan. Nah, Tuhan itu ingin umatnya itu mengenal Dia kan. Kali ini dilibatin, ya, dianggap dewasa. Yuk perang bareng kan gitu, maju. Dan di sini ketika Musa mengatakan engkau panji-panjiku, artinya Musa mau mengatakan umat Israel adalah tentara Tuhan dan Tuhan pemiliknya, begitu ya. Jadi orang Israel tidak lagi berdiam diri. Nah, saya mengingatkan jadi mesbah itu adalah tanda ibadah. Dan ibadah itu adalah respon yang Musa lakukan baik secara pribadi atau komunal untuk Tuhan dan untuk kepribadiannya, untuk karyanya yang diungkapkan dalam kata-kata dan gaya hidup. Ya, itu ibadah ya. Nah, ayat terakhir ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya. Jadi walaupun umat yang berperang babak belur sampai sore, ya mereka nggak sendiri. Di sini Musa mencatat ada tangan Tuhan di atas panji-panji Tuhan. Ya, jadi ada tangan Tuhan yang bekerja di dalam kemenangan ini. Tuhan itu nggak duduk diem, biarin aja si Yosua berperang gitu ya. Coba kita bayangkan ya, tangan Tuhan itu ada. Kenapa? Tangan Tuhan itu memberikan inspirasi nomor satu. Ketika Musa memilih Yosua, sadar nggak sadar, itu Tuhan bekerja di situ. Ketika dia mendelegasikan, ketika dia membuat perencanaan si Yosua, mengatur strategi dan lain sebagainya. Kok bisa tenang Yosua? Nggak panik bombay, aduh gimana nih, terus kabur aja deh, misalnya begitu kan. Dan dia bisa tenang, dia bisa lakukan itu, apa enggak? Karena tangan Tuhan. Ya, jadi tangan Tuhan ada di situ. Tangan Tuhan yang juga kasih kesemangat pada Yosua, kekuatan, keberanian kepada Yosua dan umat Israel. Mereka nggak mengkerap walaupun ini perang pertamanya. Mau tuh si bandel-bandel, si pengeluh-pengeluh, si penggerutu-penggerutu itu mau tuh perang. Nah, apa nggak ada tangan Tuhan di situ? Terus kasih kekompakan lagi, ya orang-orang egois ini nggak ada yang kabur. Lalu mereka dikasih kemenangan. Bayangkan ya umat amatir ini melawan rampok profesional padang gurun bisa menang. Itu gimana caranya coba? Nggak mungkin menang umat Israel. Senjata nggak punya, gaya perang nggak punya, yang dia lawan rampok. Tapi dia menang. Walaupun sampai sore berjuangnya begitu ya. Tangan Tuhan itu ada. Dan itu yang dikatakan oleh Musa. Tangan di atas panji-panji Tuhan. Ya, dan tangan itu ketika umat sudah lelah dan berhenti dan kemenangan sudah dikasih, tangan Tuhan tetap bekerja. Makanya Musa bilang, berperang melawan Amalek turun-temurun.
tangan Tuhan itu, kalau Amalek itu melambangkan dosa, tangan Tuhan itu, walaupun kita udah lelah dan berhenti, sepanjang masa Tuhan akan bekerja melawan dosa itu. Itu yang Musa bilang, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Wow. Ya. Jadi Tuhan, Jehovah Nisi, is my banner. Itu artinya ya, bahwa Tuhan itu, kita ini pekerjanya Tuhan panji-panjiku. Aku melayani Tuhan dan engkau menjadi my banner. Jadi lesson learn kita hari ini apa? Nomor satu ya, mari kita mengenali Amalek. Amalek itu musuh dari luar. Ya, zaman Musa kita lihat nih. Amalek itu keturunan Kanaan, ya Ismail Esau. Orientasinya harta, budak, properti kan gitu. Secara fisik gerombolan yang kuat, nekat, kejam. Dia nomaden, menyerang tiba-tiba, dia merampok dan membunuh untuk kesenangan. Coba kita bayangkan. Amalek di zaman now gimana? Siapa Amalek di zaman now? Ya, zaman sekarang ini. Ada Amalek nggak? Banyak. Amalek itu adalah kumpulan orang yang tidak percaya, anak-anak dunia. Ya, kalau kita bilang kita anak-anak Tuhan, ini saya memakai kata-kata ekstrim sebelahnya adalah anak-anak dunia. Orang-orang nggak percaya. Orang-orang yang berorientasi kepada harta, budak, properti, sama. Berarti pada kekayaan, pada hawa nafsu, mau seks, mau makanan, kesenangan hidup, ketenaran, posisi. Cobalah lihat WhatsApp-nya kita. Ya, video-video yang kita ada di sini. Cerita tentang orang makan duren, cerita tentang orang makan enak-enak, video boten-boten gitu ya. Cerita tentang ketenaran, orang yang loncat dari pesawat tanpa apa-apa ke bumi, cerita tentang apa itu American Idol dan seterusnya. Kita bicara tuh tentang kekayaan, hawa nafsu, ya, film yang penuh dengan adegan seksual, ketenaran, status jabatan dan lain sebagainya. Sama bukan? Secara fisik, kalau Amalek dulu gerombolan yang kuat, nekat dan kejam, sekarang nggak punya begitu? Banyak konglomerasi yang bermodal besar, mafia yang berjejaring kuat, nekat mengatur hukum dengan segala cara. Ya enggak? Ada kata yang sangat terkenal di Indonesia adalah aturable, kan begitu? Segala sesuatu bisa diatur, begitu kan? Duit bicara, power bicara, influence berbicara. Nah, dan semua orang bergerak cepat seperti itu, menyerang tiba-tiba. Para mafia, para konglomerat bergerak cepat, bertindak dengan uang dan power, serakah, tega meras karyawan, tega nggak bayar gaji orang, tega utang nggak dibayar-bayar, kan begitu. Ambil orang punya, menekan orang lain, rampok dan bersenang-senang di atas jerih payah orang lain. Saya pernah dikatakan oleh seorang teman ya, ketika dia menyadarkan saya, coba jadi entrepreneur. Saya bilang, kenapa? Saya senang kok jadi profesional. Kamu tuh diperes gitu ya, cuma dapetin setitik. Nah, setitikmu itu dilemparin ke belangaknya gede banget, katanya. Saya bilang, iya betul. Saya baru kepikiran, iya benar juga ya. Saya sebagai profesional kerja setengah mati, mungkin menghasilkan setitik ini dilemparin ke belanganya yang udah gede, yang dia nggak puas-puas dengan belanga yang sudah penuh melimpah itu. Serakah, ya. Dan hobinya Amalek zaman sekarang adalah monopoli. Matiin lawan baru happy. Padahal Tuhan suruh kita bertolong-tolongan, tapi kita nggak mau. Kalau ada lawan nggak bisa kasih mati, beli, hancurin. Pokoknya aku mau main sendiri, nggak mau. Pasti dikasih mati. Ya, nah itu Amalek, musuh kita dari luar. Jadi dan orang Israel disuruh perang sama Amalek dengan keterbatasan mereka. Itu mungkin impossible, tetapi Tuhan kita itu spesialisasinya untuk melakukan hal-hal yang impossible begini. Jadi harusnya kita punya iman terhadap Tuhan kita, karena Tuhan itu paling sering melakukan hal-hal yang impossible, dan dia bikin itu dibuktikan. Baru namanya Tuhan, gitu kan? Nah, coba kita kenalin musuh dari dalam. Ya, kita juga punya musuh dari dalam. Sadar nggak? Kita ini semua pasti pernah mengalami jadi tentara jadi-jadian. Coba kalau orang Israel itu
menolak semua. Itu musuh dari dalam, bukan? Kita ini semua tentara jadi-jadian, nggak pernah berantem, tiba-tiba berantem. Semua kita selalu pernah melakukan yang pertama kali, bukan? Masuk sekolah, belajar jalan, mulai bekerja, menikah, menjadi pasangan, menjadi orang tua, semua pertama kali, bukan? Kita tertatih-tatih, kita belajar dari banyak hal yang bikin salah dan seterusnya, dan itu membuat trauma-trauma, bukan? Membuat rasa sedih yang berulang-ulang, kita berantem sama pasangan, saya barusan baca bukunya Kyle Idman, dia tonjokin pintu sampai bolong misalnya kan. Saya juga pernah berkelahi sampai kesel banget dan itu melukai saya sendiri dan melukai pasangan. Selalu, there is always a first time. Dan itu melukai kita, ya. Dan kita nggak punya pengalaman, kita takut, ngeri, nggak mampu dan lain sebagainya. Dan tapi kalau kita mau menjadi dewasa, kita harus jalanin. Kita harus lawan rasa sakit itu. Kita harus lawan trauma kita, coba lagi, punya anak satu, traumanya luar biasa, hamil lagi, terpaksa punya anak dua, misalnya gitu ya. Kita harus lawan semua sakit itu, lawan ketakutan itu, kengerian, trauma itu mesti dijalanin. Saya ngajar ketakutan gitu, tapi begitu kelas itu lewat, saya berani untuk meneruskan. Painful, ya, memerlukan proses. Kelas kita sekarang ini juga memerlukan proses, tapi harus kita jalani. Lawan sakit itu, lawan kengerian itu, lawan trauma itu. Dan Tuhan mengundang kita jadi rekan kerjanya. Mari Bapak Ibu, kita sambut panggilan Tuhan. Ya, bukan untuk membuktikan diri kita. There is nothing to prove. Kita tuh enggak perlu buktiin apa-apa di depan Tuhan. Ya, karena Dia Tuhan, mau buktiin apa? Mau buktiin diri di depan sesama juga, nggak ada gunanya. Karena memang tidak ada sesuatu yang perlu kita buktikan untuk menjadi rekan kerja Tuhan. Tetapi ada banyak hal yang kita bisa improve kalau kita menerima panggilan Tuhan. Nah, kita mesti ingat tujuan utama Tuhan bagi kita adalah Tuhan menciptakan kita untuk mengasihinya. Ya, mari kita sadar bahwa kita tuh diciptakan, kita diajak jadi rekan kerja. Tujuannya itu cuma satu, kasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, Tuhan bilang kasihi sesamamu. Ya, di Markus 12 ayat 30 diingatkan kembali, kasihi Tuhan Allahmu dengan hatimu segenap, dengan jiwamu segenap. Ya, dengan akal budimu segenap seluruhnya, dan dengan kekuatanmu, perangmu itu, fisikmu itu, kasih buat Tuhan segenap, ya, seluruhnya. Nah, pertanyaan yang buat kita renungkan, apa kita tuh belajar dari Israel ini? Kita tuh tanya Tuhan, itu mau menantang Tuhan, atau kita benar-benar lugu? Jadi, apakah kita itu akan menantang Tuhan atau percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Tidak seharusnya kita menantang Tuhan. Ya, coba mulai dari sekarang perhatikan apa yang kita lakukan. Dan bertobatlah kalau kita masih sering menantang Tuhan. Saya mau ajak kita berdoa. Ada beberapa pokok doa yang saya rasakan Tuhan gerakkan untuk kita doakan. Nomor satu adalah, mari kita mengenali siapa Amalek-Amalek di sekitar kita. Apa kita, mungkin jangan-jangan malah bos kita loh. Mungkin jangan-jangan malah mertua kita loh. Mungkin jangan-jangan ada banyak ketakutan-ketakutan, trauma-trauma yang kita hadapi dari luar yang kita tidak tahu, nah kita tidak sadar. Nah, kita mau berdoa untuk ini. Nomor satu adalah kita minta Tuhan kasih kita kepekaan untuk mengenali Amalek-Amalek kita. Yang kedua, masih dalam pokok doa yang pertama ini, kita juga minta kepekaan dari Tuhan untuk mengenali musuh kita dari dalam. Kepengecutan kita, ketakutan kita, ketidaksiapan kita.
keterbatasan kita, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, pengecut traumatic experience kita, ada banyak mungkin. Dan itu selama ini menghalangi kita untuk menjadi rekan kerja Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Saya akan memimpin satu pokok doa demi satu pokok doa. Ada 4 pokok doa pada malam ini. Kita sama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Engkau Allah kami yang besar Tuhan, yang tangan-Mu di atas panji-panji. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau ada bersama kami. Kami menyaksikan bahwa di dalam apa yang barusan kami baca, Engkau mendampingi Yosua saat dia berperang. Dan Engkau membisikkan ke telinganya bahwa Engkau akan melindungi dia. Engkau akan menghapuskan seluruh ingatan tentang Amalek itu dari benaknya. Tuhan, betapa besar Engkau, betapa baik Engkau, betapa setia Engkau. Bapa di surga malam ini, kami yang ada di sini, kami menundukkan kepala kami, dan kami mau belajar lebih peka. Dalam konteks kami sekarang, mungkin kami banyak tidak sadar ya Tuhan, jangan-jangan kami sudah jadi Amalek. Sehingga kami udah nggak berasa lagi, yang mana Amalek. Tuhan ampuni kami Tuhan, untuk kekejaman kami, untuk ignorance kami, untuk kebebalan kami, untuk keserakahan kami, untuk begitu banyak dosa yang sudah kami lakukan. Kami mau belajar jadi umat Tuhan, mengenali Amalek-Amalek itu. Dan kami mau ya Tuhan, Tuhan taruh kepekaan, agar kami berhenti menjadi Amalek. Dan kami boleh mengenali Amalek-Amalek yang ada mungkin di dalam diri kami. Dan kami mau bertobat. Kami mau jadi umat Tuhan, kami nggak mau jadi Amalek. Tuhan kasih kami kepekaan dan kasih kami jalan keluar. Apa yang harus kami lakukan? Tuhan pimpin setiap kami. Kami juga membawa Tuhan musuh-musuh dari dalam diri kami. Kami ini pengecut Tuhan, hati kami kecil. Ketika Tuhan mengajak kami menjadi rekan kerja, kami mengkeret, kami nggak mau keluar dari comfort zone kami. Kalau Tuhan utus kami pergi, kami takut. Dan kami tidak mau. Kami nggak bersedia untuk bersusah-susah. Kami tidak bersedia untuk berperang, berdarah-darah, mempertaruhkan hidup kami. Kami mau nyaman ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami kepekaan dan melihat tangan Tuhan itu terulur untuk mengundang kami menjadi rekan kerja Tuhan. Dan hilangkan takut kami ya Tuhan. Semua trauma yang sudah kami pernah alami. Kami berdoa, kami memohonkan Tuhan menolong kami. Dan yang kedua, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Mari kita membuka hati kita untuk semakin kenal Tuhan. Semakin menyadari bahwa setiap kesempatan, sebenarnya Tuhan sedang siapkan kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ini bebal. Hati kami dekil, keras, nggak bisa meresponi Tuhan, dan nggak peka. Kalau selama ini Tuhan gitu sabar sama kami, Tuhan kami mohonkan bahwa Tuhan tolonglah bersabar dengan kami. Tuhan lembutkan setiap hati yang memohon kepadamu pada malam ini. Agar Tuhan yang menggetarkan hati kami. Agar kami menjadi lebih peka dan sadar bahwa waktu-waktu yang Tuhan pakai, yang berikan, itu Tuhan bisa pakai untuk ubah kami. Bahwa pengalaman-pengalaman yang buruk sekalipun, Tuhan pakai untuk mengubah kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami punya kepekaan itu, dan menyadari Tuhan tidak meninggalkan kami.
Tapi Tuhan sabar, dan Tuhan memakai setiap kesempatan untuk mengundang kami menjadi rekan kerja Tuhan. Hangatkan hati kami ya Tuhan, agar kami siap menerima panggilan Tuhan. Yang ketiga, mari kita mohonkan penyertaan Tuhan yang memberikan kita kekuatan, semangat, kesatuan hati, terutama dengan keluarga, untuk sama-sama ikut berperang menghadapi musuh dari luar, Amalek kita, dan musuh dari dalam. Bersama tangan Tuhan di atas panji-panji, kita pasti bisa menang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohonkan penyertaan Tuhan. Kami tahu kami harus berperang. Tapi Tuhan, alihkan pandangan kami, tujukan kepada Tuhan. Dan sadarkan kami bahwa tangan Tuhan ada di atas panji-panji itu. Bahwa Engkau akan membantu kami menang. Kami takut Tuhan. Dan kami merasa nyali kami kecil menghadapi Amalek itu. Bagaimana kami bisa menang? Tetapi kalau tangan Tuhan ada di atas kami, panji-panji Tuhan itu Tuhan yang tancepin, kami pasti bisa menang. Tuhan tolong kami melawan ketakutan-ketakutan kami, baik terhadap musuh dari luar dan musuh dari dalam, yang sering kami tidak sadar. Tapi sekarang Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kami kesadaran, kesensitifan, kepekaan untuk menyadari betapa banyak musuh itu. Dan kami mau habisin satu-satu. Kami mau nurut ya Tuhan, tangan Tuhan membantu kami untuk membuang semua hal yang tidak sepantasnya kami takuti. Kuatkan kami Tuhan, pegang tangan kami, dan kami yakin kami bisa memenangkan peperangan demi peperangan kalau Tuhan beserta dengan kami. Pokok doa kita yang terakhir, mari kita belajar peka untuk mengetahui tujuan Tuhan bagi setiap kita. Dan mari kita mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menciptakan kami ya Tuhan, dengan istimewa. Tuhan menenun kami sejak kami dari dalam kandungan ibu kami dengan istimewa. Setiap kami, Tuhan bentuk dengan istimewa, dengan talenta yang berbeda-beda, dengan fungsi yang berbeda-beda. Pekakan kami Tuhan, untuk rancangan Tuhan atas setiap kami. Sehingga kami bisa menaruh diri kami di dalam peperangan ini sesuai dengan maunya Tuhan. Ada sebagian yang jadi penyerang, ada sebagian yang menjadi backup, ada sebagian yang menjadi logistik, dan seterusnya. Kami mau berperang untuk Tuhan, dan kami mau bertolong-tolongan menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang memenangkan dunia ini. Kami tahu Tuhan kami hidup sekarang ini. Tuhan membiarkan kami di padang gurun itu untuk kami belajar. Dan kami tahu padang gurun hidup kami. Beberapa di antara kami mengalami hal yang lebih buruk dari yang lain. Mengalami hal yang lebih sulit dari yang lain. Tapi kami tahu ya Tuhan, tangan-Mu ada di atas kami semua. Pengalaman-pengalaman dan kejadian-kejadian dalam konteks hidup kami yang berbeda-beda ini, kami aminkan ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan membentuk kami. Tuhan dengan sengaja, tidak ada yang lolos dari pandangan Tuhan. Memakai semua hal yang terjadi untuk membentuk anak-anak Tuhan yang mau dibentuk. Dan kami mau dibentuk. Engkau tangan penjunan itu ya Tuhan, yang membentuk tanah lempung ini. Tuhan tolong kami. Dan Tuhan berikan kami kekuatan dan keyakinan bahwa Engkau akan memimpin kami terus sampai Maranatha. Kami bersyukur Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kuat, Allah perkasa kami. Yehova Nisi yang menjadi Allah dan panji-panji kami. Dan kami bangga menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Terima kasih Bapak di surga untuk Bible Class malam ini. Terima kasih untuk setiap orang yang boleh Tuhan ajak untuk menjadi rekan kerja. Dan kami mau menyambut undangan Tuhan.
Kuatkan kami Tuhan dan mampukan kami. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semua. Iya. Sampai ketemu lagi. Mas Angel. Terima semua. Bye-bye. Halo semua Bye. Angel, Ibu Yaya. Halo. Salam semua. Dadah. Mbak Yaya. Ada Brina. Selamat ulang tahun, Bu. Halo Bu Yaya, keren, keluarannya keren. Thank you, Senang dengarnya, semangat. Halo, kangen. Dadah, terima kasih. Bye. Ada Evi tuh, ada Evi. Mau video kalian buat aku.